Shalom, sahabat YouTube yang dikasih Tuhan, dan juga sahabat Facebook yang terus mengikuti renungan pengajaran Katolik Ministry, dan juga seluruh sahabat RPKM, renungan pengajaran Katolik Ministry. Saya percaya kita semua selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Kembali bersama-sama dengan saya Pendeta Adolf Bastin putar-putar mengajak para saudara-saudara Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang pasti memberkati kita sekalian melalui program Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca khususnya ayat keempat. Mari Bapak Ibu silakan mari bersama-sama membaca juga dan mendengarkan. Saya akan membaca ayat yang keempat berkata demikian, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat rohani bagi kita. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami senantiasa rindu akan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami, buat kami berjalan menjalani kehidupan ini sehingga kehidupan kami ditemukan oleh Tuhan, kehidupan yang berkenan, mempermuliakan nama-Mu dan kehadiran kami dimanapun kami berada, kalau menjadi berkat karena ada firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini yaitu hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Ada sebuah hukum yang berlaku dalam kehidupan di dunia, yaitu hukum tabur tuai. Hukum menabur dan menuai itu tidak hanya berlaku dalam dunia pertanian ataupun hal bercocok tanam saja. Semisal kita menabur sebiji benih jagung di dalam tanah yang sudah diolah dengan baik, maka benih tersebut akan bertumbuh menjadi sebatang pohon jagung yang dapat menghasilkan buah jagung dalam jumlah lebih banyak lagi. Berawal dari sebiji benih yang ditanam, dihasilkanlah biji yang jumlahnya berlipat kali ganda. Hukum tabur tuai ini juga berlaku dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan rohani. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan tentang hukum tabur tuai. Misalnya di Amsal 11 ayat 18 yang berkata, siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Demikian juga di Amsal 22 ayat 8 berkata demikian, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Nah, dilanjutkan di Galatia 6 ayat 8 berkata demikian. Galatia 6 ayat 8, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dalam hukum tabur tuai ini ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, yaitu menabur butuh harga yang harus dibayar, artinya membutuhkan pengorbanan. Sebelum biji benih itu tumbuh, berkembang, dan membuahkan hasil yang berlipat, maka ia harus ditanam dan mati terlebih dahulu di dalam tanah seperti tertulis Yohanes 12 ayat 24 berkata demikian. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam mengikut Tuhan dan melayani Dia pun ada yang harus kita korbankan. Apa dikatakan dalam kitab Markus 10 ayat 29 sampai 30, Markus 10 ayat 29 sampai 30 berkata demikian. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, seorang laki-laki dan atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya.
Jadi saudara yang kasih Tuhan, untuk mendapatkan tuaian ada sesuatu yang harus kita tabur. Mari kita menabur. Kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menerima yang baik. Kalau kita menabur kasih, kita akan menerima kasih. Kalau kita menabur gosip, kejahatan, sebaliknya juga akan kita menerima hal yang sama. Kalau kita menabur kejahatan, tentu kita akan mendapatkan kejahatan. Karena itu, mari kita menabur hanya satu, yaitu kebaikan. Kebaikan, karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, maka wajiblah kita juga membagikan segala kebaikan Tuhan itu kepada orang lain, yaitu menolong orang lain, mengasihi orang lain, dan ikut prihatin dengan segala persoalan masalah orang lain. Kita terbeban untuk menolongnya, membantunya, minimal mendoakannya, dan kalau kita punya sesuatu, maka kita bisa berikan kepadanya. Mari, taburlah kebaikan, maka kita akan menerima kebaikan. Taburlah kasih, maka kita pasti menerima kasih. Puji Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Silakan dibagikan kepada orang lain sehingga menjadi berkat lebih banyak lagi pada orang umat Tuhan atau jemaat Tuhan. Dan jangan lupa juga ya di like dan juga subscribe. Ya subscribe. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.